Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pada suatu hari, raja sedang dalam suasana hati iseng. Ia ingin menguji kecerdasan Abu Nawas dengan pertanyaan yang agak sulit dan sedikit menjebak. Maka raja memanggil Abu Nawas ke istana untuk menjawab sebuah pertanyaan yang tidak biasa. "Abu Nawas," kata raja dengan nada serius, "aku ingin bertanya kepadamu tentang satu hal yang mungkin sulit dijawab. Apa hukum menonton video bokep?" Mendengar pertanyaan itu, Abu Nawas tetap tenang. Meski dalam hatinya ia agak kaget dengan topik yang diajukan oleh raja. Tapi karena sudah terbiasa menghadapi pertanyaan aneh dari raja, Abu Nawas pun memutar otaknya untuk menjawab dengan cara yang cerdas, lucu, dan tidak menyinggung siapapun. Setelah berpikir sejenak, Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Tuanku, izinkan hamba menjawab pertanyaan ini dengan satu perumpamaan sederhana. Menonton video bokep itu ibarat menonton makanan enak di televisi." Raja yang mendengar jawaban itu terkejut dan kebingungan. "Apa maksudmu, Abu Nawas? Jelaskan." Abu Nawas pun melanjutkan dengan penuh percaya diri. "Begini, tuanku, saat kita menonton makanan enak di televisi, kita bisa melihat makanan itu dengan jelas, bisa menggugah selera, dan bahkan membuat kita lapar. Tapi apa yang terjadi setelah itu? Kita tidak bisa mencicipi atau merasakan makanan itu, hanya bisa melihatnya saja. Akhirnya, kita merasa lebih lapar dan gelisah." Raja mengangguk mulai mengikuti logika Abu Nawas. "Lalu tuanku," lanjut Abu Nawas, "sama seperti menonton video bokep. Orang bisa melihat sesuatu yang menggugah, tapi pada akhirnya yang didapat hanya kebingungan, kegelisahan, dan penyesalan. Tak ada kebaikan yang didapat, dan hanya membuang-buang waktu. Bukankah begitu, tuanku?" Raja tertawa mendengar jawaban Abu Nawas yang cerdas dan mengena. Ia kagum dengan cara Abu Nawas menjelaskan sesuatu yang rumit dengan perumpamaan sederhana, tapi penuh makna. Abu Nawas melanjutkan dengan nada bercanda, "Lagi pula, tuanku, bukankah lebih baik kita makan makanan sungguhan daripada hanya menontonnya di televisi? Dan lebih baik kita mencari kebahagiaan sejati daripada membuang waktu pada hal-hal yang hanya sementara." Raja tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Abu Nawas, sekali lagi kau berhasil menjawab pertanyaan sulit dengan cara yang lucu dan bijak. Aku benar-benar terhibur dan kagum pada kecerdikanmu." Dan dengan itu, Abu Nawas berhasil menghindari jebakan pertanyaan sulit dari raja dengan kecerdasannya yang luar biasa, sambil memberikan pelajaran berharga tentang pentingnya menjauhi hal-hal yang tidak bermanfaat. Dikisahkan suatu pagi yang cerah, Abu Nawas pergi ke pasar. Setibanya di pasar, dia melihat penjual ayam dengan rak penuh telur dan ayam-ayam yang baru menetas. Dengan langkah yakin dan senyuman di bibirnya, Abu Nawas mendekati penjual ayam. "Selamat pagi, saudara," sapa Abu Nawas dengan riang. "Saya mendengar Anda memiliki ayam-ayam yang baru menetas. Bagaimana jika saya membeli beberapa ekor?" Penjual ayam yang tahu betul tentang Abu Nawas menyambutnya dengan hati-hati. "Tentu saja, Abu Nawas. Tapi tahukah Anda bahwa membedakan jenis kelamin anak ayam yang baru lahir adalah pekerjaan yang sulit?" Abu Nawas pun tersenyum. "Sulit bagi kebanyakan orang mungkin, tapi bagi saya itu adalah tantangan yang menyenangkan. Tunjukkan padaku ayam-ayam itu." Penjual ayam memberikan Abu Nawas beberapa ekor ayam yang baru menetas, dan Abu Nawas mulai memperhatikannya dengan serius, seolah-olah dia adalah seorang ahli ternak yang berpengalaman. Dengan pengetahuan yang cukup tentang sifat-sifat ayam yang baru menetas, Abu Nawas memutuskan untuk melakukan inspeksi mendalam. Dia memegang satu anak ayam dengan lembut,
dan memperhatikan dengan seksama. Sepertinya saya sudah tahu caranya, kata Abu Nawas. Tetapi saya perlu memeriksa lebih lanjut untuk memastikan. Dia mengambil anak ayam lainnya dan melakukan inspeksi yang sama. Kemudian dengan langkah yang menawan, dia berjalan ke sebuah sudut pasar yang agak sepi. Apakah Anda siap untuk menyaksikan keajaiban ilmu pengetahuan? Abu Nawas berkata pada penjual ayam dan beberapa pengunjung pasar yang penasaran. Dengan gerakan tegas, Abu Nawas mengangkat kedua anak ayam itu ke udara, satu di setiap tangan, dan menggeleng-geleng kepala dengan serius, seolah-olah dia adalah seorang ahli ilmiah yang tengah melakukan penelitian yang sangat serius. Saya telah memecahkan seri ini, teriak Abu Nawas dengan tiba-tiba, membuat semua orang di pasar berhenti dan menoleh padanya dengan keheranan. Anak ayam yang satu ini, kata Abu Nawas sambil menunjuk pada salah satu anak ayam, adalah seorang anak laki-laki. Dia kemudian menunjuk ke anak ayam yang lainnya, dan yang ini adalah seorang anak perempuan. Semua orang di sekitar menatap dengan kagum pada Abu Nawas, mengagumi kecerdasannya yang tak terduga. Tetapi, bagaimana Anda bisa tahu? Tanya penjual ayam keheranan. Abu Nawas tersenyum lebar. Sangat sederhana. Anak ayam yang satu ini, jika Anda perhatikan dengan seksama, memiliki mata yang sangat tajam dan sikap yang agak kasar. Itu menunjukkan bahwa dia seorang anak laki-laki yang gagah. Sedangkan anak ayam yang lainnya, dengan bulu-bulu yang lembut dan mata yang lembut, jelas merupakan anak perempuan yang anggun. Semua orang yang hadir hanya bisa terkekeh-kekeh mendengar penjelasan kocak Abu Nawas, dan penjual ayam pun tertawa terbahak-bahak. Dalam sekejap, pasar yang sunyi menjadi ramai oleh tawa dan cerita kocak Abu Nawas yang tak terlupakan. Dikisahkan suatu hari Abu Nawas sedang berjalan-jalan di pasar, dan dia melihat seorang pria yang sedang mabuk berat. Pria itu bersikeras bahwa dia adalah manusia terpintar di dunia, setelah meneguk segelas besar minuman keras. Tentu saja Abu Nawas yang telah siap untuk tantangan tidak bisa melewatkannya begitu saja. Dia mendekati pria itu dan berkata, "Hei saudara, apakah Anda tahu bahwa ada debat hebat yang sedang terjadi di pasar hari ini?" Pria mabuk itu yang merasa begitu yakin dengan kecerdasannya setelah beberapa teguk minuman dengan cepat menanggapi, "Saya adalah manusia paling cerdas di dunia. Saya bisa membantah siapapun." Abu Nawas hanya mengangguk-angguk. "Baiklah, mari kita mulai debatnya. Pertanyaannya adalah, apakah lebih baik memiliki pengetahuan atau uang?" Pria mabuk itu dengan cepat menjawab, "Tentu saja uang. Dengan uang saya bisa mendapatkan segala sesuatu yang saya inginkan." Abu Nawas tersenyum sambil mengangguk. "Sangat masuk akal. Sekarang, apakah Anda bersedia bertaruh uang Anda dalam debat ini?" Pria mabuk itu yang semakin yakin dengan dirinya sendiri mengangguk dengan antusias. "Tentu saja, saya tidak akan keberatan kehilangan sedikit uang untuk membuktikan kecerdasan saya." Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Baiklah, saya akan bertanya lagi. Apa yang Anda akan lakukan jika Anda memiliki pengetahuan tapi tidak memiliki uang?" Pria mabuk itu berpikir sebentar, lalu dengan percaya diri menjawab, "Oh, itu mudah. Saya akan menggunakan pengetahuan saya untuk mendapatkan uang." Abu Nawas hanya tertawa. "Tapi bagaimana Anda akan mendapatkan uang jika tidak memiliki pengetahuan?" Pria mabuk itu terdiam, tidak bisa menemukan jawaban yang tepat. Sementara itu, orang-orang di sekitar mereka semua tertawa melihat pertunjukan lucu ini. Akhirnya, pria mabuk itu menyadari bahwa dia telah kalah dalam debat melawan Abu Nawas, seorang ahli dalam memutarbalikkan kata-kata. Dengan malu, dia mengakui kekalahannya sambil berjanji untuk tidak lagi bertengkar dengan orang pintar
ketika dia dalam keadaan mabuk. Pada suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, Abu Nawas duduk di teras rumahnya, memandangi kegiatan sehari-hari di pasar. Di tangannya, Abu Nawas memegang secangkir teh hangat sambil tersenyum cerah. Tiba-tiba, datanglah seorang tukang kaca keliling dengan barang dagangannya yang berkilau-kilau. "Saudara Abu Nawas, saya punya sesuatu yang spesial hari ini," kata tukang kaca dengan penuh semangat. Abu Nawas yang selalu tertarik dengan barang-barang unik langsung bertanya, "Apa yang membuat barangmu hari ini begitu istimewa?" Tukang kaca tersenyum misterius. "Abu Nawas, saya punya cermin ajaib. Cermin ini dapat memperlihatkan kehidupan masa depan seseorang dengan jelas." Abu Nawas tertarik dan berkata, "Benarkah? Tapi tentu itu hanya trik dagangmu, bukan?" Tukang kaca menjamin, "Tidak, bukan trik. Cermin ini memang ajaib. Saya akan memberikan kepada saudara dengan harga yang sangat bersahabat." Abu Nawas yang penasaran segera setuju dan membeli cermin ajaib tersebut. Begitu sampai di rumah, Abu Nawas langsung mencoba cermin tersebut dengan penuh antusias. "Saudara, apa yang ingin saudara lihat di masa depan?" tanya tukang kaca. Abu Nawas tertawa dan berkata, "Tunjukkan padaku kekayaan dan kesejahteraan yang akan saya raih." Cermin ajaib itu pun bersinar terang, dan di dalamnya Abu Nawas melihat dirinya hidup dalam kemewahan yang luar biasa. Dia memiliki istana megah, pakaian mewah, dan segala keinginannya terpenuhi. Puas dengan pemenangan tersebut, Abu Nawas pun tertidur dengan senyum di wajahnya. Namun begitu pagi tiba, dia terbangun dan melihat sekelilingnya. Semua yang terlihat hanyalah rumahnya yang sederhana dan kehidupan sehari-hari seperti biasa. Abu Nawas bingung dan segera kembali melihat cermin ajaib. Kali ini, dia melihat hidupnya dalam kesulitan dan kemiskinan. "Sialan cermin ini," gerutunya. Tak lama kemudian, Khalifah Harun al-Rasyid mendengar kabar tentang cermin ajaib Abu Nawas. Khalifah yang penasaran pun meminta Abu Nawas membawa cermin tersebut ke istananya. "Abu Nawas, saya ingin melihat masa depan saya. Apakah saya akan tetap menjadi khalifah yang besar?" tanya Khalifah dengan penuh harap. Abu Nawas tertawa dan memberikan cermin ajaib itu pada Khalifah Harun al-Rasyid. Khalifah Harun al-Rasyid dengan serius memandang cermin tersebut. Namun, apa yang dilihat membuatnya kaget. Khalifah melihat dirinya sebagai seorang tukang kebun yang sederhana. "Wah, ternyata masa depan saya seperti ini," ucap Khalifah dengan malu. Abu Nawas yang melihat reaksi Khalifah tertawa terbahak-bahak. "Cermin ini memang ajaib. Tapi lebih baik kita hidup di masa kini dan berusaha untuk masa depan yang lebih baik, bukan?" Khalifah tertawa mengangguk setuju. Dari situlah Abu Nawas dan Khalifah Harun al-Rasyid menyadari bahwa masa depan tidak dapat diubah dengan hanya melihat melalui cermin ajaib. Yang terpenting adalah menjalani setiap hari dengan baik dan berusaha untuk meraih kebahagiaan dan kesuksesan. Suatu hari datanglah 3 orang desa menghadap Sultan Harun al-Rasyid di istana. Sultan Harun al-Rasyid yang waktu itu sedang duduk berbincang-bincang dengan para pejabat tinggi, langsung saja mempersilahkan ketiga orang itu untuk masuk. Setelah 3 orang itu membungkuk, salah seorang di antara mereka berkata, "Ampun beribu ampun Baginda, karena kami telah mengganggu perbincangan Baginda dengan para pejabat yang lain." "Tidak, kalian tidak mengganggu. Kami malah senang dengan kedatangan kalian. Memangnya ada apa kalian menghadapku? Adakah persoalan yang ingin kalian sampaikan?" "Begini Baginda, saya Ahmad mempunyai 2 ekor kambing betina. Zulfikar mempunyai seekor kambing jantan. Sedangkan Zubair tidak mempunyai kambing. Karena itulah Zubair yang setiap hari harus bekerja mengembalakan kambing.
Apabila ketiga kambing itu beranak pinak, maka pembagian keuntungannya juga telah kami sepakati, yakni saya mendapat separuh dari jumlah kambing. Zulfikar memperoleh sepertiga dari jumlah kambing, sedangkan Zubair yang mengembala dan merawatnya mendapat bagian seperdelapannya, terang Ahmad. Lantas, apakah kambing itu sekarang telah beranak pinak? Tanya Baginda Raja. Benar Baginda, ketiga kambing itu sekarang sudah berjumlah menjadi 23 ekor. Karena itu kami sekarang ingin membaginya sesuai dengan kesepakatan kami dulu. Tapi ternyata kami kesulitan untuk membaginya. Karena itulah kami ke sini ingin memohon pertolongan Baginda Raja, terang Ahmad. Membagi 23 ekor kambing sesuai perjanjian tentu tidak mudah. Bayangkan, bila Ahmad memperoleh pembagian separuh dari kambing-kambing itu, maka Ahmad sebenarnya mendapat bagian 11 ekor lebih setengah kambing. Sedangkan Zulfikar memperoleh pembagian sepertiga, seharusnya mendapatkan 7 ekor lebih 2/3 kambing. Sementara Zubair mendapatkan seperdelapannya, yang berarti 2 ekor kambing lebih 7/8 kambing. Raja Harun al-Rasyid tampaknya berpikir keras untuk memecahkan masalah tersebut. Bahkan para pejabat yang hadir di tempat tersebut juga tak sanggup memecahkan masalah tersebut. Karena orang yang hadir di tempat tersebut tak ada yang bisa memecahkan masalah itu, akhirnya Harun al-Rasyid terpikir untuk mengundang Abu Nawas. Setelah Abu Nawas sampai ke istana, ia pun langsung bertanya masalah yang terjadi. Mereka bertiga kemudian menceritakan ulang kronologi kebingungan tersebut. Wah, itu masalah kecil Baginda. Insya Allah saya akan membantu mencarikan jalan keluarnya, kata Abu Nawas. Tolong bawakan kambing itu masuk semuanya. Setelah ke-23 ekor kambing tersebut dituntun masuk ke istana, Abu Nawas lalu menghitung kembali jumlah kambing. Sesudah kambing itu dihitung dan benar jumlahnya 23, Abu Nawas lantas berpikir keras menemukan solusi dari masalah pelik tersebut. Tak lama kemudian, izinkan hamba meminjam kambing Baginda seekor saja, kata Abu Nawas. Nah, sekarang saatnya saya akan membagi kambing tersebut sesuai dengan porsi kalian saat perjanjian, kata Abu Nawas setelah menambahkan kambing milik Baginda Raja. Ahmad yang berhak memperoleh separuh kambing, maka boleh mengambil 12 ekor. Sedangkan engkau Zulfikar yang memperoleh bagian sepertiganya, maka boleh mengambil 8 ekor, kata Abu Nawas memerintahkan. Terakhir Zubair yang memperoleh bagian seperdelapannya, maka engkau berhak mengambil bagian 3 kambing. Sisa 1, karena saya tadi meminjam 1 ekor milik Baginda, maka ini saya kembalikan lagi kambing tersebut kepada Baginda Raja. Masing-masing telah mendapatkan bagiannya. Mereka pun berterima kasih dan kembali ke rumah masing-masing. Perkara yang pelik itu akhirnya dapat ditemukan solusinya berkat kecerdasan Abu Nawas. Dikisahkan Abu Nawas kerap kali mendapat hadiah berupa pundi-pundi uang yang banyak dari Baginda Raja, karena selalu berhasil memecahkan kasus-kasus yang rumit. Rupanya hal ini mengundang rasa iri dengki oleh sebagian hakim istana yang berjumlah 5 orang. Mereka beralasan bahwa menangani kasus sudah jadi pekerjaan para hakim, bukan tugasnya Abu Nawas. Kelima hakim tersebut lalu berkumpul untuk membahas masalah ini. Enak saja Abu Nawas, dia mendapat hadiah yang seharusnya jadi milik kita, kata salah satu dari mereka. Benar, ini tak boleh dibiarkan. Ayo, kita ajukan protes kepada Baginda Raja, sahut yang lainnya. Maka kelima hakim ini menghadap Baginda Raja dan menyatakan keberatannya. Mendengar keluhan mereka, Baginda Raja menanggapinya dengan bijak.
kalian kan sudah mendapat gaji tiap bulannya, sedangkan Abu Nawas tidak mendapatkan. Jadi wajar kalau aku memberinya hadiah. Itu sebagai rasa terima kasih karena telah membantu menyelesaikan masalah, tutur Baginda Raja. Tapi itu kan seharusnya sudah menjadi tugas kami. Kenapa Paduka berikan kepada Abu Nawas? Protes salah satu hakim. Saya tahu kalian orang pintar dan berpendidikan, tapi kasus yang aku percayakan pada Abu Nawas butuh kecerdasan dan kebijaksanaan, terang Baginda Raja. Soal kebijaksanaan, kami juga bisa, Paduka yang mulia, ujar mereka. Karena mereka bersikukuh dengan pendiriannya, akhirnya Baginda Raja membuat sebuah tantangan. Baiklah, akan saya uji kalian dengan kasus yang sederhana. Jika kalian bisa memecahkannya, saya tidak akan lagi meminta bantuan Abu Nawas, kata Baginda Raja. Kemudian Baginda Raja perintahkan pelayan untuk membawakan papan tulis. Lalu di papan tulis tersebut Baginda Raja menggambar garis dengan panjang 100 cm. Sekarang, masing-masing dari kalian maju dan perpendek garis ini, perintah Baginda Raja. Hakim pertama maju ke depan. Ia menghapus 20 cm dari garis itu, dan kini menjadi 80 cm. Selanjutnya, Baginda Raja mempersilakan hakim kedua untuk melakukan hal yang sama. Ia pun menghapus garis sepanjang 20 cm, dan garis tersebut kini menjadi 60 cm. Hakim ketiga dan hakim keempat pun maju ke depan. Mereka berdua melakukan hal yang sama, hingga garis itu tinggal 20 cm. Tibalah giliran hakim yang kelima. Ia terlihat kebingungan, tak tahu harus bagaimana. Kemudian Baginda Raja bertanya, apakah engkau akan melakukan hal yang sama seperti kawanmu? Kalau demikian, garisnya akan hilang. Padahal yang aku minta perpendek garisnya, bukan menghilangkan garisnya. Tapi kalau hanya menghapus 10 cm, berarti kau telah berbuat tidak adil. Karena keempat kawanmu menghapus 20 cm. Lalu, bagaimana caramu memecahkan masalah ini? Kalau engkau kebingungan, silakan kamu tanya pada keempat kawanmu, ujar Baginda Raja. Kelima hakim tersebut mulai berpikir keras untuk mencari solusinya. Setelah sekian lama berpikir, mereka tak kunjung mendapatkan jawaban. Ampun Paduka yang mulia, kami tidak tahu cara memecahkan masalah ini, kata mereka. Baiklah, kalau kalian sudah menyerah, maka aku akan panggil Abu Nawas kemari. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas. Ia lalu diperintah Baginda Raja untuk menyelesaikan masalah yang diberikan kepada 5 hakim tersebut. Tanpa pikir panjang, Abu Nawas langsung melaksanakan perintah Baginda Raja. Ia tidak menghapus garis yang tersisa 20 cm. Akan tetapi, ia menggambar garis yang baru, yang panjangnya 120 cm. Garis tersebut lebih panjang daripada garis yang pertama yang dibuat oleh Baginda Raja. Setelah Abu Nawas selesai dengan tugasnya, Baginda Raja lalu berkata kepada mereka, kalian lihat sendiri kan, bagaimana cara Abu Nawas menyelesaikan masalah untuk membuat garis menjadi pendek. Kalian tak perlu menghapusnya, cukup membuat garis baru yang lebih panjang. Maka garis pertama akan menjadi lebih pendek dengan sendirinya. Mendengar hal itu, kelima hakim tersebut menyadari akan kekeliruannya dan mengakui kecerdasan Abu Nawas akan sifat bijaknya dalam menyelesaikan sebuah masalah. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini.
Sampai bertemu lagi di kisah-kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.